bahwa kami mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ketika seluruh dunia masih bingung, masih belum tahu harus buat apa, kami mengaku Bapa yang baik tetap memimpin melindungi kami semuanya. Maka itu Roh Kudus, Engkau memampukan kami di minggu yang terakhir di bulan yang ke-9 ini, untuk kami makin menetapkan hati kami, untuk kami memutuskan dengan sungguh-sungguh tidak ada yang lain yang kami ikuti, hanya Yesus Tuhan kami. Itu sebabnya sekali lagi hari ini kami dapat kesempatan beribadah, termasuk saudara kami mengikuti dari rumah. Tuhan hadir untuk mereka semua, baik di Indonesia maupun yang di luar negeri. Tuhan memberkati supaya kami bisa belajar firman-Mu lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Bapak Gembala, Pak Tangke, dan semua tim pelayanan Majelis Air Hidup di Nabiri ini. Pakai mereka semuanya lebih dahsyat lagi. Terima kasih Roh Kudus. Anak-anak kami sendiri layani Tuhan, urapan Tuhan nyata untuk saudara kami melayani anak-anak kami, supaya firman Tuhan juga bisa dirasakan, diterima oleh anak-anak kami. Urapan-Mu nyata sehingga kami semua satu keluarga dipulihkan, diperbarui. Silakan Roh Kudus, Engkau bekerja, ambil alih apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Kira-kira yang belum kenal nggak kiri kanan? Ini ada yang dari mana-mana ikut. Ya, ada Mbak Tuhan dari Surabaya. Ya. Lalu ada salah seorang anak saya belum pernah ketemu. Belum dari tadi. Udah tahu ya. Yang dari Korea baru ikut. Ya, baik. Kita mau belajar firman Tuhan. Siap? Sudah hampir habis lagi ya, 2 hari lagi ya, bulan ke-9 ini kita lewati. Cepat sekali waktu ini berlalu, betul tidak? Wih, luar biasa Tuhan, dan dunia masih dalam ketakutan. Tadi pagi saya terima berita dari anak saya di Australia. Aduh, di kota Melbourne lebih parah keadaannya. Oh, mereka yang melawan didenda, nggak cuma ratusan dolar, tapi ribuan dolar. Karena keadaannya makin menakutkan. Ya. Kemarin di kota Paris, terjadi lagi, pokoknya menakutkan. Nah, saudara, dalam kondisi seperti ini, perlindungan kita cuma satu, yaitu firman Tuhan. Amin. Maka itu pujian yang terakhir kita nyanyikan tadi, firman. Ya, itu keputusan kita. Baik, mari kita baca ayat yang pertama, Yohanes pasal yang ke-10. Ya, Yohanes pasal yang ke-10. Kita lihat ayat ini. Nah, kok bilang ayat? Oh ya, ayat yang ke-14 mulai. Saya baca 14 dulu ya. Baca sama-sama. 1 Yohanes 10 ayat 14. 1, 2, 3. Cukup. Maaf Pak. Saudara, ada 3 poin di ayat ini. Ya, ada 3 poin yang di rumah ngikuti juga ya. Yang pertama, siapa gembala kita yang baik? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk menentukan dia itu gembala yang baik, ya ini pertanyaan penting ya. Untuk menentukan, untuk membuktikan, untuk meyakinkan Tuhan Yesus itu gembala yang baik, itu diukur oleh apa? Diukur oleh siapa? Yang kuat, betul. Ayo, untuk membuktikan, untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik, yang menentukan, yang mengukur itu apa atau siapa? Dombanya. Gimana ukuran dombanya bahwa dia itu gembala yang baik? Begini ya. Kita perlu meragukan nggak bahwa kalau Tuhan Yesus itu gembala yang baik? Betul? Yakin? Nah, ini masalahnya. Maka itu saya tanya, jadi untuk menentukan dia itu gembala yang baik, betul saudara jawab. Yang menentukan adalah dombanya. Yaitu kalau dombanya ngapain? Apa? Menurut.
nurut. Betul tidak? Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Bahkan kita percaya nggak sangat baik. Nah, tapi kebaikan Tuhan nggak akan dirasakan oleh para domba kalau dombanya dablek, keras kepala, kepala batu, kepala angin, itu semua. Loh, iya atau tidak? Dia gembala yang baik. Oh, kita nggak ragu-ragu. Nah, kitanya ini loh, dombanya ini loh, mau nurut atau tidak? Jangan tersinggung ya, saya punya kalimat yang nggak enak. Yang di rumah perhatikan Pak. Bertobat. Bertobat. Maaf. Mana yang lebih benar? Pinter, nurut, atau bodoh tapi keras kepala? Loh, ini kan gak enak. Ngerti gak pertanyaan saya? Nah, ayo jujur, yang namanya domba model kita ini banyak nurutnya atau banyak bantunya? Pertama semua Tuhan, Tuhan tahu. Ini masalahnya. Maka itu saya ulangi lagi, dia itu gembala yang baik, kita nggak perlu ragu. Oh, amin siapa? Yang menentukan adalah kitanya ini. Nah, terus kurang ajarnya kita loh saudara. Ketika kita nggak nurut, coba sebut, apa yang terjadi pada seekor domba kalau dia nggak nurut gembalanya? Tersesat. Oke, sebelum tersesat bahasa Jawa. Ayo ngalami apa? Benturan. Ayo, lebih umum lagi. Domba yang bandel nggak menurut gembalanya, celaka. Akan mengalami bahaya. Ada binatang buas yang mengincar. Nah, kurang ajarnya kita ketika kita celaka dalam bentuk apa saja, sering nggak kita nyalakan gembala? Tuhan sih, aku kan sudah berdoa, aku sudah begini. Ayo, sering tidak? Nah, itu loh. Padahal gembalanya sangat baik, kitanya yang tidak baik. Maka ini poin yang pertama. Untuk saudara dan saya bisa tetap menikmati kebaikan Tuhan sebagai gembala kita, cuma satu yang Tuhan minta. Apa tadi? Nurut. Sudah nggak mau yang lain. Siapa pernah mikir gini? Kenapa sih Tuhan nggak bilang, hai kamu kucing-kucing? Kenapa Tuhan Yesus bilang, hai kamu domba-domba? Ayo, siapa bisa jawab? Serius ini. Ayo, apa bedanya kucing dengan domba? Domba mudah sesat. Iya, domba mudah sesat. Apalagi kucing. Kalau kucing lihat, bukan. Kucing pinter, domba bodoh. Iya. Kucing itu pintar, domba itu bodoh. Ayo, siapa pernah buang kucing jauh-jauh? Ya. Nah, terus jujur. Kita belum nyampe rumah, dia nyampe duluan. Loh, iya atau tidak? Kucing itu luar biasa. Jadi kita jengkel, kok kamu nyampe duluan? Nah, saudara, tapi domba keluarkan dari kandangnya cuma jarak 10 meter. Sudah tolak-tolak ini kemana sudah nggak tahu. Nah, ini loh yang saya katakan, pinter nggak nurut masih lumayan. Sudah goblok tapi aduh, terlalu betul. Ya tidak. Nah, maka itu nurutlah apa yang dia katakan. Memang biasanya kan begitu, yang pintar pasti akan nurut. Oh gitu, nah katanya Pak Edo, biasanya yang pintar pasti nurut. Belum tentu juga loh. Belum tentu juga. Pokoknya sifat dasar manusia itu ampun dah, ampun. Betul tidak? Nah, maka itu hari ini kita belajar. Kalau ada di antara kita, maaf, tidak merasakan kebaikan Tuhan, yang salah pasti diri sendiri. Karena nggak nurut. Hal kedua, ya, ini bagus sekali. Hal kedua, akulah gembala yang baik dan, ayo, ayat 14 dan nah, Tuhan Yesus gembala yang baik itu kenal domba-dombanya. Lagi sekali,
Ini nggak perlu kita ragukan. Amin. Tuhan Yesus sangat kenal kita. Betul atau tidak? Sangat. Tapi masalahnya, hal ketiga apa? Baca ayat 14. Hal ketiga. Nah, ini masalahnya. Kalau ditanya, kamu kenal Tuhan? Oh, kenal. Kamu kenal Tuhan Yesus Gembala yang baik? Oh, kenal. Betul tidak? Itu jawaban kita. Nah, sekarang saya minta jawab. Beri saya satu bukti bahwa kita mengenal seseorang. Bukti aja yang paling gampang. Percaya. Yang lain, ayo bukti bahwa kita mengenal seseorang. Hafal ulang tahunnya. Satu apa? Yakin. Ya. Tahu namanya. Pak Beni. Hafal ulang tahunnya. Hafal ulang. Mengenal suaranya. Itu dunia itu. Hafal ulang tahunnya. Nggak setuju. Ayo, yang lain lagi. Apa buktinya bahwa kita mengenal Tuhan Yesus? Akrab. Oke, hampir betul. Belum. Mengenal firman-Nya, suaranya. Rohani. Yang umum saja. Mengenal. Tahu sifatnya. Ayo, apalagi? Apa? Ingat wajahnya. Oke, nggak apa-apa. Ayo, lagi. Kenapa bergaul karib? Oke, hampir betul. Satu lagi, melangkah lagi. Bergaul karib, mengenal wajahnya, suaranya, betul semuanya. Oke. Nah, ada lagi? Ini. Kenapa? Rela berkorban. Oke, terlalu jauh. Gini loh. Tahu sifat-sifatnya. Nah, ini yang saya tunggu. Tahu sifat-sifatnya yang saya mau katakan. Satu saja tanda bahwa kita mengenal seseorang, pasti kita jarang bertengkar dengan dia. Betul tidak? Iya atau tidak? Nah, maka itu suami istri yang rajin bertengkar, tidak mengenal. Loh, iya toh. Kalau kita kenal seseorang, hampir jarang kita bertengkar karena kenal. Mungkin saudara bingung. Saya nggak pernah bertengkar dengan Tuhan kok. Saya buktikan. Yang namanya murid Tuhan Yesus, yang namanya orang Kristen, anak Papa di surga. Pernah atau sering kita kecewa dengan Tuhan? Nah, jawab, pernah atau sering kita kecewa dengan Tuhan? Nah, itu tandanya belum kenal. Loh itu, kalau kita mengenal seseorang, kita tahu. Bahkan dia belum ngomong apa saja, dalam gerak-geriknya kita tahu. Karena kita kenal. Saudara, ini loh yang Tuhan mau. Maka itu jangan ngomong tentang hal yang lain untuk mengenal Tuhan selain kita masih suka nyalakan Tuhan atau tidak dalam hidup ini. Mungkin pertanyaan ini agak aneh. Masa sih kita ini berani menyalahkan Tuhan? Buktinya, berani gak kita menyalahkan Tuhan? Nah, jawab. Berani gak kita menyalahkan Tuhan? Loh, saya kok. Berani kita menyalahkan Tuhan? Suara. Bukankah aku sudah berdoa Tuhan? Kenapa tuh gak dengar doa? Boleh Tuhan nyalakan. Saudara, ayo kita periksa hidup kita, seberapa jauh kita mengenal Dia. Ayat 11. Ya, masih Yohanes 10 ayat 11. Saudara baca 1, 2, 3. Alhamdulillah gembala yang baik, memberikan nyawanya untuk domba-domba. Wih, luar biasa. Gembala yang baik, dia memberikan nyawanya. Maka itu hari ini saudara, kita harus yakin, karena Papa kita itu luar biasa. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Jadi oleh hari ini tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang takut menghadapi hidup ini. Diulangi lagi oleh Tuhan Yesus di ayat 16. Ya. Maaf, ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku bagaimana memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Wih, luar biasa. Amin. Nah, untuk ini kita nggak perlu takut menghadapi apapun juga, karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan nyawanya kepada kita. Ayo mulai hari ini kita serius mengambil keputusan untuk melakukan, untuk mengikuti, untuk mentaati apapun juga yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Alasannya ada dua. Untuk kita nurut itu alasannya cuma dua. Ya, perhatikan. Maka itu kalau masih ada di antara kita, kalimat ini saya pakai. Kalau ada di antara kita sampai hari ini masih kesulitan untuk nurut, untuk taat kepada Tuhan, berarti orang itu belum mengerti dua hal ini. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus nurut? Nomor satu, yang namanya manusia itu hari esok, hari depan bisa tahu nggak? Sama sekali. Jangan lagi hari esok, 1 jam setelah ini. Jangan bilang, saudara 1 jam setelah ini apa? Bubar, pulang. Bukan itu saya tanya. Betul tidak? 1 jam setelah ini kita tuh nggak tahu. Nah, yang paling tahu siapa? Tuhan. Nah, ini alasan pertama kita nurut. Sebab ke depan ini kita nggak tahu apa-apa. Maka itu nurutlah pada yang tahu. Betul tidak? Sudah nggak tahu, sok tahu lagi. Banyak nggak di antara kita begitu? Udah nggak tahu, sok tahu lagi. Jadi kata sok itu kita nggak tahu. Sok kaya kamu, sok pinter kamu. Ngerti nggak kalimat itu? Jadi kita tuh nggak tahu apa-apa. Nurut. Maka itu kalau saudara baca Yohanes 10 ini luar biasa. Hubungan gembala dengan domba dan domba dengan gembala itu penting sekali. Yang kedua, kenapa kita nurut? Ini, dengar pertanyaan ini ya. Kita punya banyak musuh nggak? Ayo baca. Jawab. Kita punya banyak musuh nggak? Bukan orang, bukan tetangga, bukan mama mantu, awas ya. Ada banyak musuh nggak? Banyak dosa-dosa itu. Nah, sekarang musuh paling ditakuti adalah corona. Betul? Nah, sekarang saya tanya, ini tentang ilmu perang. Dalam sebuah peperangan yang aja 2 negara ya sedang perang. Walaupun satu negara ini perlengkapan senjatanya, wih, hebat luar biasa. Nggak salah nanti sore ya, nanti malam saya lupa. Akan ada berita di Metro TV. Wih, hebat itu. Ternyata perusahaan Pindad itu singkatan apa ya? Perusahaan Pindad kan yang bapak buat senjata-senjata. Pindad singkatan. Pindad perusahaan. Pokoknya begitu ya. Angkatan Darat adanya. Ternyata berapa senjata yang dibuat oleh PT Pindad Indonesia itu diakui internasional. Keren juga. Nah, saya beda tahu. Seandainya ada 2 negara perang dan salah satu dari 2 negara ini dipersenjatai dengan senjata-senjata yang canggih, yang hebat. Tapi begini masalahnya, yang dipersenjatai canggih itu nggak pernah lihat model bentuk musuhnya. Tapi yang tidak dipersenjatai dengan hebat itu bisa melihat yang disenjatai dengan hebat. Berarti nggak pertanyaannya, perang model begini, pihak yang satu nggak bisa melihat, tapi pihak yang bisa melihat. Gimana saya mau pelan coba ulangi lagi. Dalam peperangan ya, tentara negara satu itu bisa melihat apa saja yang musuhnya lakukan. Tapi yang bisa dilihat ini nggak bisa melihat musuhnya dari sebelah mana. Ngerti nggak pertanyaan saya? Mudah-mudahan ya ngerti. Mobil pintar semua kalau begitu. Nah, walaupun yang dipersenjatai canggih,
Tapi kalau nggak pernah ngeliat bentuk musuhnya, musuh nyerang dari mana, bakal kalah ya. Ayo antara yang bisa ngeliat dan nggak bisa ngeliat, yang kalah yang mana? Nah, antara kita dengan nggak usah jauh-jauh virus corona itu, antara kita dengan mereka, perang model begini yang bakal kalah siapa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Sebab kita nggak bisa, kenapa? Kita tahu. Iya, karena kita nggak bisa ngeliat mereka. Saudara, begitu pula si jahat. Antara setan dengan kita, siapa bisa melihat siapa, siapa nggak bisa melihat siapa. Setan bisa lihat kita, kita Nah. nggak bisa lihat setan. Perang model begini, kalau nggak nurut pada komandan, walaupun senjata kita hebat sekali, ini loh masalah. Jadi lagi sekali saya katakan, kenapa kita harus nurut? Ada dua alasannya. Satu, Karena kita tidak tahu. kita nggak tahu ke depan ini mau ada apa. Sejam kemudian kita nggak tahu. Yang kedua, kenapa kita harus nurut? Kita tidak melihat. Karena kita nggak bisa melihat musuh kita bisa melihat kita. Renungkan ini. Betapa berbahayanya di dalam peperangan seperti ini kalau kita nggak taat pada komandan kita. Betul atau tidak? Nah, siapa komandan kita di sini? Tuhan Yesus, gembala yang baik. Nah, maka itu dalam ilmu perang, satu yang tidak boleh dihancurkan musuh sebelum perang, yaitu komunikasi. Betul tidak? Iya. Kalau komunikasi terputus antara komandan dengan prajurit, habis. Nah, ini yang diincar oleh iblis, yaitu komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Bukan nggak berdoa loh, bukan. Tapi bersekutu dengan. Maka itu dalam perang itu alat komunikasi itu yang paling dijaga. Karena begitu setan bisa putuskan komunikasi prajurit dengan komandan, habis. Ayat yang ke-27. Ini bagus sekali. Masih ayat pasal 10 ya. Ayat 27. Maka itu saudara hari ini, ayo kita nurut betul. Ayat 27. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 10. 1, 2, 3. Domba-domba Tuhan dengan suara. Nah, stop dulu. Ini kunci. Domba-domba harus apa? Suara gembala. Maka itu saya selalu mengatakan kalimat, kalau begitu, mendengar suara gembala dengan makan, mana lebih penting? Apa jawab makan kamu? Dengar. Ngerti enggak? Mendengar suara gembala itu jauh lebih penting. Makan itu gampang. Wah, bisa gampang ya. Selama kita ngurut gembala, pasti gembala sediakan makanan kan? Enggak. Kalau bilang makanan pun amin. Jadi di mana ada gembala yang baik, di situ domba-domba nggak akan kekurangan. Amin. Karena ada gembala yang baik, maka itu tidak ada syarat yang lain kecuali domba-dombaku mendengarkan suaraku. Lagi sekali, kenapa kita harus taat? Ini harus diulang-ulang. Satu, kenapa kita harus taat? Kita tidak tahu. Karena kita nggak tahu di depan itu ada. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Kita tidak bisa lihat. Karena kita nggak bisa melihat musuh kita. Musuh kita bisa melihat kita. Wih, itu mengerikan, saudara. Perang model begini. Jadi ketaatan itu mutlak, itu penting. Ketaatan itu luar biasa. Maka itu kalau Roh Kudus, ya, lewat Roh Kudus Tuhan bicara kepada kita, lakukan. Karena itu yang Tuhan rindukan. Lanjut, setelah domba-dombaku mendengarkan suaraku dan diulang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kenal kami semuanya. Hebat enggak? Tapi timbal baliknya kita harus apa? Mengenal Dia. Bagaimana bagaimana bentuk mengenal tadi? Yaitu tahu sifat-sifatnya, enggak pernah bertengkar.
Ya, maka itu suami istri, jujur ya, sudah berapa tahun kita menikah? Oh, sekian puluh tahun. Bukan cuma angkanya yang penting, tapi buktikan di rumah. Kalau kita menikah sudah 30 tahun, 40 tahun, tapi masih rajin bertengkar, berarti tahun-tahun yang dilewati belum kenal. Nah, pertanyaannya, sekian puluh tahun di rumah berdua, tinggal satu tempat tidur, kok nggak kenal, terus dua orang ini ngapain? Ngerti nggak pertanyaannya? Aneh sekali. Kok bisa nggak kenal? Nah, maka itu ini cuma ilustrasi ya, jangan tersinggung. Jadi kalau sudah saling kenal, maaf, ini saya beri contoh agak jorok, tapi untuk membuktikan, kalau sudah saling kenal, maaf, termasuk bau kentutnya kenal. Kenal. Loh, saya tanya kok ini agak jorok. Maka itu kalau sampai ada dua orang suami istri saja berdua, terus ada bau kentut, itu ribut. Ini siapa kentut? Ini siapa kentut? Berarti nggak kenal dia. Maaf. Apalagi cuma berdua. Kalau dia nggak kentut, ya ini satu dong. Kenapa ribut? Loh, itu loh bukti kita itu nggak kenal. Ya, jadi mengenal itu hal-hal yang kecil. Maaf, hal-hal yang kecil kita harus perhatikan. Setuju ya ngomong itu? Nah, seperti itu dengan Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Loh, saya sama lagi. Kenapa? Kalimat yang terakhir ayat 27. Dan ayo dan nah, domba-domba ngapain? Mengikut gembala. Ini kan luar biasa kalau kita hidup seperti ini, saudara. Betul tidak? Pasti menyenangkan kalau kita hidup seperti ini. Sungguh, wih, terima kasih Bapak, terima kasih. Ini dia. Ayat 28, ayat 29. Wih, oh, ayat 28 dulu. Diulangi lagi. Dan Tuhan Yesus bagaimana? Memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sebab ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini jaminan. Tapi jangan salah ngerti. Ada doktrin yang membuat banyak orang jadi kacau. Berarti orang yang sudah diselamatkan karena ada kata pasti. Orang sudah di tangan Tuhan. Ayat berapa tadinya? Oh ya, ayat 28 itu. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya percaya. Tapi pertanyaannya, kita bisa nggak lari dari dekapan Bapa di surga? Bisa. Nah, kita ini cobain Natal. Loh, betul tidak? Walaupun jaminannya pasti. Ya, contoh, kalau kita tadi masuk ya ke tempat ini, di depan, di bawah ada pagar tinggi gak besi. Nah, ada nggak? Nah, saya beri contoh, bukan orang, ada anjing saja. Ada anjing yang nakal, sudah dipagarin, tapi dia masih melompat. Nah, begitu dia lompat, keluar dari perlindungan, ada mobil, nah namanya anjing, ketabrak mobil. Yang salah siapa? Ya anjingnya, bukan pagarnya. Oh, pagarnya disalahkan. Ngerti tidak? Nah, ini saya selalu bicara ini dengan orang yang memaksa doktrin, itu namanya doktrin Calvinis. Ya, selamat memang selamat, tapi sekarang tergantung kita masih mau nurut tidak dari perlindungan itu. Memang selama kita dalam pelukan Bapa, selama kita ada di dalam perlindungan gembala, apa?
Tapi lagi sekali namanya domba. Bisa nakal tidak? Sering bisa emang aja. Kita sering nakal. Ini yang kita harus ikuti. Terima kasih Bapak, jaminannya memang luar biasa. Nah, saya ingin kembali ke ayat 27. Coba baca lagi kalimat pertama. Ini yang menarik. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan. Nah, stop dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berarti seharusnya antara gembala dengan kita para domba, seharusnya menurut ayat 27 kalimat pertama, seharusnya antara gembala dengan kita, kita dengan gembala kita, yang lebih banyak ngomong itu siapa? Ayo jawab. Gembala, tapi faktanya betul tidak? Ngapain banyak ngomong? Lebih baik kita dengar dia. Amin. Lebih baik kita dengarkan dia. Ikuti apa yang dia mau. Lagi sekali, kenapa kita taat tadi? Ayo, kenapa kita taat terus diulang-ulang? Karena kita nggak tahu di depan ini mau ada apa, kita nggak tahu. Yang kedua, kenapa kita taat? Karena kita nggak bisa melihat musuh kita. Dari mana nyerangnya, pakai apa senjatanya, bentuknya seperti apa, kita nggak tahu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Maka itu pagi-pagi bangun, tenang sebentar, tunggu, relax, dengarkan gembala kita akan bicara kepada kita. Jangan pagi-pagi bangun nyerocos dulu. Karena aku nggak nyedot, jadi baca. Nah, kalau kita ngomong terus, Tuhannya yang diem. Betul nggak? Nah, itu dia. Siapa pernah ngalami? Ya pasti ada di antara kita pernah alami. Karena kita lagi emosi, ngomong lewat telepon, ternyata yang sebelah sana sudah mati teleponnya. Kita ngomong lu pernah ngalami itu? Lu ayo pernah ngalami? Nah, itu dia seperti itu gembala kita. Kalau kita ngomong terus dia diam. Maka itu ini konsep yang berikut. Yang berikut, sekalipun kita tahu bahwa domba-domba mendengarkan suara gembala. Pertanyaan saya, apakah pengertian ini berarti dalam hidup kita nggak pernah ada suara lain kecuali suara gembala kita? Nah, ini penting pertanyaannya. Loh, jawab. Berarti apakah dalam hidup kita itu nggak ada suara-suara lain? Nah, ini masalahnya. Dalam hidup kita pasti ada suara-suara yang lain. Sebutkan suara apa yang paling banyak? Pura-pura duit, susah bener ngomong. Betul tidak? Baru duduk di WC mas, sudah mikir duit. Baru duduk mau makan, duit. Ada nggak seperti itu? Banyak. Baru mau tidur, sudah duit. Itu orang kalau dioperasi otaknya duit semua. Nah, jadi duit itu bisa ngomong nggak? Wih, bisa loh. Ayo ngaku, benar nggak? Duit itu bisa ngomong. Wih, ini luar biasa. Maka itu ayo kita belajar. Saudara, ini konsep yang penting dalam hidup kita. Jadi ayo mulai hari ini saudara, tidak ada suara lain kita mau dengarkan kecuali suara siapa? Yesus. Yesus Tuhan, domba, gembala yang baik itu. Di dalam sebuah kesunyian yang sangat sunyi. Jadi pernahkah kita ngalami, kok nggak ada suara apa-apa ya? Suara angin pun nggak dengar, misalnya. Tetap nggak ada suara hati kita. Ada.
tetap nggak ada suara pikiran kita. Maka itu kita harus milih suara siapa yang kita mau dengar. Ini fakta dalam hidup kita. Ya, jadi ambil keputusan mulai hari ini untuk Tuhan berbicara kepada kita. Saya beri contoh Yeremia 18. Ini contoh yang manis sekali ya. Yeremia 18. Mulai ayat yang pertama. Yeremia 18 mulai ayat yang pertama. Jadi Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dengan rasa sesuatu yang muncul di hati kita. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lagi sekali, ini pun bukan lewat kuping. Hai Yeremia, sekarang kamu pergi ke rumah orang buat gerabah yang buat periuk di situ. Enggak, bukan suara itu, lembut dari hati. Tuhan berbicara. Ya, ini salah satu cara Tuhan. Maka itu saya ulangi, jangan mengharapkan ada suara yang bagaimana begitu ya. Nah, saya beri contoh lagi, Kisah Rasul pasal 8. Beri tandanya Yeremia 18, nanti kita kembali ke situ. Kisah Rasul pasal 8. Coba kita lihat, ini pengalaman Filipus. Ayat 26. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebuah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus dan seterusnya. Nah, ini Tuhan bisa bicara lewat malaikat. Lagi sekali bukan malaikat yang sudah datang dengan orang lalu pakai sayap. Tidak, pokoknya Tuhan berbicara. Nah, maka itu jaga hati kita. Jangan menganggap kalau Tuhan bicara, wah nanti kita lebih hebat. Awas, itu jadi sombong. Tidak. Nah, ini yang Tuhan ingin kita mengerti. Ya, kembali ke Yeremia 18. Berarti kalau ayat 2 Tuhan berbicara segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Logika kita berarti di rumah tukang periuk ada ibadah tidak? Ada, karena ada perkataan-perkataan Tuhan. Betul toh? Seperti sekarang di rumah Pak Dadang ada ibadah dan ada firman Tuhan. Tapi lihat, nah ini loh, sama seperti ayat 27 di Kisah Rasul 8 tadi. Lalu berangkatlah Filipus setelah dia mendengar perintah suruh turun ke sebelah selatan ke jalan yang sunyi. Nah, begitu pula ayat 3 Yeremia 18. Apa katanya? Ayo baca ayat 3 Yeremia 18. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Stop dulu. Nah, ini bukti. Jadi Yeremia taat tidak? Filipus taat tidak? Maka itu kunci kemenangan kita, kunci keberhasilan kita adalah ketaatan kita. Amin. Tuhan ngomong apa saja lakukan, nggak usah ragu-ragu. Ini ketaatan kita yang perlu. Kebetulan masih ayat 3 ya, Yeremia 18, ia sedang bekerja dengan pelarikan. Nah, ada ibadah nggak di rumah Tuhan? Tidak ada. Padahal Tuhan berkata, pergilah kamu ke rumah tukang periuk, karena di situ aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Nah, sampai rumah tukang periuk, tukang periuk sendiri lagi, nggak ada orang lain. Lalu di mana firman Tuhan akan didengar oleh Yeremia? Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Bunyi. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Yeremia mendengar firman Tuhan lewat apa?
Ayo, lewat apa ya? Baik, jawab yang betul. Penglihatan. Hampir betul. Iya, melihat sesuatu, bukan mendengar. Melihat sesuatu. Satu, Kita nggak tahu. karena kita nggak tahu di depan tuh ada apa, besok ada apa. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Karena kita nggak ngelihat musuh kita, mereka melihat kita. Komandan kita yang paling tahu akan hal itu. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau